Halo Bapak Ibu guru hebat calon guru penggerak. Sampai berjumpa kembali dengan saya Niwayan Suratni, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Lombok Barat. Kali ini saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1a.8. Pada kesempatan kali ini, saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan, yaitu 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul ini, di dalam penyusunan rencana pembelajaran, saya tidak melibatkan murid. Yang kedua, saya berpandangan bahwa murid adalah objek dalam pembelajaran yang dapat saya atur seperti yang saya inginkan untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan menganggap murid diibaratkan sebagai kertas yang kosong yang dapat ditulis oleh guru tanpa mempertimbangkan atau menanyakan apa yang mereka suka atau mereka tidak sukai. Ketiga, dalam proses pembelajaran, saya lebih banyak menggunakan metode ceramah dalam menjelaskan suatu konsep tanpa melibatkan anak untuk menemukan sendiri konsep tersebut. 4. Mengukur atau melakukan penilaian terhadap keberhasilan anak hanya dari kemampuan kognitif saja, tanpa memperhatikan kemampuan afektif dan fisikomotorik anak. Kelima, saya menganggap diri berhasil jika telah menuntaskan target dalam kurikulum tanpa memperhatikan kebermanfaatannya bagi anak. Yang keenam, saya merasa gagal jika banyak anak yang tidak mencapai nilai KKM atau tidak tuntas, dan saya memberikan remedial tanpa mencari tahu penyebab mereka tidak menuntaskan pelajaran. Yang ketujuh, saya merasa senang jika kelas dalam suasana tenang, anak tidak ribut, dan dengan tertib memperhatikan penjelasan saya. Pertanyaan yang kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Setelah mempelajari modul filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwasannya dapat merubah pemikiran saya mengenai pendidikan dan pengajaran. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar-dasar pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah dalam proses pendidikan, saya harus mengibaratkan diri saya sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu diibaratkan sebagai benih yang akan disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Anak bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Apabila biji jagung ditempatkan pada tanah yang subur, dengan mendapatkan pengairan dan sinar matahari yang cukup serta pemeliharaan yang baik, meskipun biji jagung itu kurang baik atau kurang berkualitas, maka akan dapat tumbuh dengan baik karena mendapatkan perawatan dan perhatian dari petani. Sebaliknya, walaupun biji jagung itu berkualitas, namun ditanam pada lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan perawatan yang baik, maka biji itu tidak akan tumbuh dengan optimal. Mengenai kodrat alam dan kodrat zaman. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Dalam memaknai kodrat alam, konteks lokal sosial budaya anak itu berbeda, tergantung lingkungan yang mendukung. Kodrat alam anak pada usia sekolah dasar bermain, dan apabila melihat kodrat zaman, kemampuan anak untuk menguasai keterampilan abad 21. Kekuatan sosial budaya yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman dalam mendidik.
Tempat utama yang paling baik untuk melatih dan membentuk pendidikan sosial dan karakter baik bagi anak adalah keluarga, di mana keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Banyak hal yang ingin saya terapkan setelah mempelajari modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya: 1. Di dalam menyusun perencanaan pembelajaran, saya memperhatikan karakteristik, bakat, minat anak dan melibatkannya dalam memilih metode dan strategi pembelajaran yang berpihak pada anak, agar dalam proses pembelajaran anak menjadi aktif dan menyenangkan sehingga akan memunculkan inovasi dan kreativitas mereka. Yang kedua, anak akan dijadikan subjek dalam pembelajaran sehingga anak menemukan kemerdekaannya dalam belajar dan peran guru hanya menuntun mereka sehingga mereka tidak berlarang dan mengarahkan anak untuk menemukan jati dirinya. 3. Untuk memahami materi pembelajaran, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Anak tidak hanya belajar di dalam kelas, lingkungan sosial budaya dapat dijadikan sumber pembelajaran. Yang keempat adalah, keunikan anak dan kelebihan mereka akan dijadikan penilaian dalam pembelajaran. Jadi, penilaian terhadap anak yang satu dengan anak yang lainnya diperlakukan berbeda. Dan keberhasilan saya dalam pembelajaran adalah ketika anak merasa senang melakukan aktivitas pembelajaran sesuai dengan gaya mereka masing-masing dan menemukan makna dari pembelajaran tersebut. Yang kelima, melakukan refleksi untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan dalam proses pembelajaran dan mencari solusi untuk pemecahannya. Dan yang terakhir, yang keenam adalah menanamkan dan memberikan contoh tauladan dalam membentuk budi pekerti anak melalui praktek baik sekolah, agar anak memiliki kesadaran diri yang utuh untuk kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Untuk membentuk anak di sekolah juga diajarkan intak untuk memupuk rasa toleransi antar umat beragama. Selain itu juga anak diberikan kebebasan untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat mereka. Bagi anak yang berprestasi, di akhir semester 2 diberikan penghargaan untuk memacu mereka dan teman lainnya untuk belajar. Anak diberikan kebebasan untuk mempraktikkan suatu konsep dalam pendidikan. Demikian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih telah menonton video ini. Salam Guru Penggerak.